Halo. Coach Starless dan Kin, apa kabar? Malam. Baik, alhamdulillah baik. Ih, Baik. mantap sekali. Coach Starless lagi sibuk ngapain kok? Doa Sibuk doa buat super weekend terakhir ya kok ya? biar dapat zona terus. Biar dapat zona terus. Kita bantu amin. Amin. Emang kemarin zonanya agak jahat sama BTR ya. Selalu lari-lari sana sini gitu. Kalau Dankin lagi sibuk ngapain Dankin? Lagi sibuk main game. Main sama game. streaming. Mau sama streaming. Setiap hari ya dan Kin streamingnya. hampir setiap hari. Mantap sekali. Bahkan Dankin ini yang gua tahu ya, fanbase-nya itu emang tahu banget. kuat banget. Sampai dia dibeli ini juga kursi sama Nama fanbase-nya. fanbase-nya apa? Nama Nama fanbase-nya? fanbase-nya apa? Fanbase-nya Apa nama Dankin. fanbase-nya? Dan Kinlisius ya? Nggak itu anak-anak pada iseng bikin grup Dankin Esports katanya. Dankin Esports. Jadi iseng-iseng doang. Kebetulan ada CEO BTR nih, kami aja mau bikin PT baru Dankin Esports. Kok Edwin, persiapannya Ya. apa aja nih kok buat anak-anak kok? Apalagi kemarin kan kita tahu ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit mengganggu nih untuk ke BTR-nya. Persiapannya ya kayak biasa aja sih. Yang penting liatin musuhnya dari tim coach, tim staff. Coba analisain lah musuh-musuhnya bakal rotasinya kayak gimana buat weekend ini. Lebih mengamati rotasi berarti ya. Menganalisanya Kalau persiapannya. Kalau Dankin sendiri nontonin PMGC nggak sih Dankin? Lumayan. Lumayan nontonin PMGC. Nah, Dapat ini nggak? Dapat akses nobar nggak? Kan biasanya streamer-streamer Nimo TV ini ada beberapa kan yang dapat, ada yang nggak dapat juga. Dan mungkin dapat ya? Dapat cuma kan ada jadwalnya gitu. Biasanya seminggu cuma sekali gitu. Oke. Nah, kalau minggu ini dapat nggak super weekend salah satu harinya? Minggu ini nggak dapat. Nggak Karena dapet ya? di cancel kayaknya. Oh, I see. Cuma sekali doang kemarin pas super weekend. Gimana tuh waktu nobar tuh? Waktu nobar gimana? Seru nggak sama para Dankin Esport asik fanbase-nya? Super weekend kemarin terakhir aku nobar bareng KB Nimoza juga sama Bang Pen sama Kak Mimin. Cuma karena ketutupan suara mereka kan ribut banget ya. Jadi ya udah Memang energinya besar sih mereka. Iya. Mimin emang ribut banget. Agak Ya. enak sih digebein. Digebein ngomong ya. Bener, nggak usah ngomong banyak, Iya, tapi bener, digebein digebein sama yang ngomong. udah rajin ngomong gitu. Kalau Koet dapat ini juga Koet, nobar-nobar gitu Koet. Biasa dapet, tapi minggu ini cancel sama. Kenapa pada di cancel tuh? Hari terakhir tuh tiba-tiba tuh. Nggak tahu. Tapi Tanya Koet dulu juga ya. kemarin nobar, gua lihat nobar ini ya Koet ya, nobar di YouTube juga ada ya kemarin ya. Ada nobar-nobar Iya. segala macamnya juga. Karena kan sekarang watch party-nya tuh menyeluruh, Iya. Nimo TV, YouTube segala macam. Pokoknya pengen nyentuh platform-platform yang memang komunitas PUBG Mobile itu besar banget. Bahkan Yap, kemarin yang nobar juga, yang nemenin gak cuma Coach Starless, ada juga Fajar kemarin yang sempat Yap. nemenin ya di YouTube-nya Bigetron. Tapi kalau Coach Starless, sejauh ini ngelihat anak-anak Bigetron Red Aliens, udah puas belum ngelihat permainannya? Atau masih ada kayak, aduh kayaknya masih bisa lagi nih? Mulai bagus sih kelihatannya. Mainnya lebih pede sekarang dan rotasinya juga udah ketemu lah jalurnya. Cuma berapa kali emang zonanya mental ya mau gimana gitu. Tapi secara overall udah bagus gitu. Tapi kok kalau misalnya kan ya kemarin mungkin agak-agak drop performanya Ya. gitu. Terus kalau sekarang tuh bisa comeback lagi seperti yang diutarakan Coach Starless tadi. Biasanya anak-anak mungkin sama coachnya juga tuh ngapain kok kalau lagi down kayak gitu? Ada sesuatu yang dilakukan nggak supaya refresh lagi gitu? Pasti kalau performanya lagi down itu pasti ada sesuatu, ada masalah gitu kan. Jadi mereka cari solusinya bersama. Cari akarnya dulu ya, akar masalahnya gimana? pasti diskusi gitu ya berarti ya. Iya. Pasti. Oke. Berarti setelah tadi juga udah di-mention sama Dona kan performanya pernah sempat underperform lah, nggak sesuai ekspektasi. Nah, untuk Super Weekend yang ketiga ini optimis banget gak kira-kira bakal semana sih? Performnya. Iya, performnya. Yang penting lolos top 9 aja sih. Top 16 maaf. 16 buat ke final Peluang kita nanti. lumayan besar sih, jadi jangan sia-siain gitu kesempatannya.
buat grand final. Yes, yes. Target jangka pendek tuh. Ya. Iya. Top 16 dulu, habis itu ngejar top 9 buat ke grand final. Ya. Betul. Nah, kalau dari Dunkin nih, Grand final kejar itu juara 1. oh kejar langsung juara 1 lah. Grand final kejar juara 1. Beda. Udah nggak top Grand 9 final lagi. ada duitnya. Masuk kita tahu kemana arahnya. supaya Enggak nanti ada kan, ya udah top 16 aja. Doang aja. supaya Masuk nanti akal. Sate Ed buka cabang di Ciputat. Supaya deket. Lebih deket ya. Betul. Kalau Dunkin sendiri selama kayak nontonin PMGC kemarin itu sempet kayak terpukau nggak sih sama permainan salah satu tim gitu? Boleh diceritain nggak? Atau momen mana yang kayak benar-benar membekas gitu di kepala Dunkin sendiri? Tim dari mana nih? Dari Indo atau luar? Bebas. Momennya aja momennya. Tapi GD sih, itu kan emang stabil banget ya. Dari awal sampai akhir, makanya dia lolos Super Weekend 1, 2, 3. Paling yang ada kejadian lucu pas Super Weekend kemarin kalau nggak salah, yang GD tinggal 1 orang di SMB itu. Terus itu udah zona kecil, itu dia berhasil sampai dapat top 3 atau top 4, tapi dia ngepron di rumput itu loh. Oh iya, Angel, iya itu di keren SMB banget ya. sampai dia bisa bertahan padahal cuma 1 orang gitu kan. Oh gitu. Itu momen yang sering banget didapetin sama GD sih Iya. kalau menurut gua. Entah Iya. kenapa kayak survival skill dari masing-masing playernya tuh bener-bener lagi naik banget gitu. Dapat spotlight banget lah. Entah tiba-tiba paling sering sih Satar. Terus Boom sama Debut juga beberapa Boom, kali. Debut sih. Nicil sih yang jarang banget dapetin momen dia sebagai pemain terakhir gitu. Karena Terus dia di bertahan, belakang ya. nge-support agak sedikit susah kan kalau mau Iya. di backup juga. Iya. Tapi itu kan dari Dunkin ya. Kalau dari Costarless ada nggak momen-momen yang kayak wah membekas di kepala kok Yuhan. dari permainan tim-tim ini? Kayak mind blowing gitu kok. Yuhannya solo clutch gitu, bisa sampai top 3 atau 2. Sorry kok, Kenapa lu bisa boleh bilang, diulangin tadi agak-agak nge-lag kayaknya. Oh sorry. Masih patah nggak? Dia aman kok. Oke. Momennya itu paling week 1 di weekday. Maaf. Meskipun nggak lolos tapi Yuhai tunjukin gitu kan dia solo clutch gitu. Jadi bisa sampai Iya. 3 atau 2, lupa deh. Kemarin di week ketiga juga tuh di Miramar. Weekday minggu ini nih, gue lupa hari pertama apa kayaknya hari kedua deh. Hari Hari kedua kedua. kan? Hari kedua. match pertama. Di Miramar Yuhai itu 6 apa 7 kill sendiri. Iya. Yang banyak banget ya. Terakhirnya Di order Miramar didapetin ya, sama Zuxi 1 lawan 1. Iya, benar-benar yang tandem sama Zuxi. Akhir-akhirnya chicken dinner juga kan. Gara-gara face clan tuh inget banget gua ditahan pakai granat, pakai molotov segala Iya, iya. macem. Sayang banget itu. Momen-momen emas tuh padahal Ya. tuh. Tapi kalau dari Costarless nih, ini kan Costarless ini kan sebagai CEO-nya Bigetron lah ya. Dan kita sudah masuk ke akhir tahun. Nah, biasanya kalau CEO ini kan Tutup buku. tutup buku. Bukan itu. punya target buat tahun depan kayak iya, apa iya. aja gitu secara organisasi Bigetron ini. Nah, kalau dari Costarless sekarang udah mulai ada bikin planning gitu belum sih kok apa aja yang akan didapetin tahun depan, targetnya apa aja gitu. Vision 2022. Vision 2022. Pasti juara semua divisi, semua turni ya kan. Itu pasti Amin. targetnya lah ya kan. Ya. Cuma kalau secara buat fanbase ya mungkin kita mau lihat di offline seheboh apa gitu. Nanti kalau tahun depan udah bisa offline lagi. Amin ya Allah. Amin. Amin. Event offline itu enak. Dapat hotel. Alah, rame, vibes-nya seru Rame. banget. Saya banget. Yang gue tunggu dari event offline adalah ada booth merchandise para tim-tim e-sport. Nah, itu. Tapi lo ngefans sama semua tim lo beli jersey-nya kan? Masa Koet punya sate belum pernah lo cobain? Nanti dicobain kalau ada di Ciputat itu doang masalahnya jauh banget. Koet coba ada ini mau Koet yang belum pernah karena jauh di Ciputat sama di utara. Padahal kemarin di backstage dia bilangnya gini, gue rasanya pengen tahu deh franchise-nya Sate Ed ini berapa sih, gue pengen join gitu. Oh iya, boleh nih di-share. Beneran, DM ya Sanskri. Siap Koet siap. Langsung. Sanskuy menjadi salah satu CEO di salah satu cabangnya Sate Ed. Amin. Si wirausaha banget kayaknya. Entrepreneur. Entrepreneur muda. Usaha itu mudah kalau tidak dimulai dari nol. Itu kalau quote-quote di internet begitu. Oh, kalau buat squad internet kayak gitu. Tapi ngelihat persiapan buat Super Weekend nanti akan ada perubahan-perubahan nggak sih?
Coach Charles dari Bigetron sendiri mungkin yang di-share ke Coach Charles juga atau saran dan kritik dari Coach Charles ke anak-anak BTR gitu? Saya jujur ya nggak tahu persiapan secara taktik atau strategi atau apa gitu dari timnya. Saya benar nggak tahu apa yang dibahas. Cuma saya lihat line up-nya beda ya weekday ini, ada Liquid yang main. Nah, paling dari saya sendiri pribadi sekarang weekend Wah, ini emang metanya Koet. Gua tahu nih kalau Koet udah mau keceplosan, dia agak-agak nge-freeze. Gua tahu banget ini metanya Koet. Lagi mau nyeplosin, tiba-tiba nge-freeze gitu. Nah, udah lancar. udah balik belum? Udah balik kok. Coba bisa di-repeat Ngomong sama mana? Sampai line sekarang kan up-nya mainnya BTR. lagi sama Liquid ya kan. line up-nya buat Ya, minggu ini. maksudnya sekarang kan Liquid lagi main gitu weekday. Jadi saya penasaran weekend siapa yang main gitu karena banyak pemain lagi on fire gitu. Lumayan pusing sih bagusnya pilih line up-nya gitu. Kalau dari Koet lebih prefer yang mana? Iya. Lebih prefer yang mana? Lebih kira-kira? prefer siapa nih yang main? Cari aman ya. yang penting line up-nya ada Igel, Juxi. Oh, yang penting ada Zuxi. Iya sih, leader penting ya. Kemarin gue lihat-lihat ada satu orang nih yang kayaknya mengkritisi BTR banget gitu, sampai bilang sempat di-share juga sama Koet di story-nya, dia menawarkan diri buat main. Gua aja deh yang main gantiin pemain BTR. Sama Koet langsung dijawab, enggak. Langsung dijawab tuh, nggak pakai pikir panjang. Gila, tapi pede banget ya. Pede banget Tentu gitu orangnya. orang-orang tuh. Pede banget. Ini banget gitu. Kalau dari Duncan sendiri nih, semasa PMGC sekarang itu jadi ini nggak sih? Jadi makin terpacu nggak sih kayak, aduh, kayaknya niat untuk menjadi professional player makin besar nih gitu. Enggak, tetap jadi penonton setianya Indo Oh, Pride. penonton setia aja. Oh, penonton setia Iya. Indo Pride. Betul. Nah, kalau udah jadi penonton setia, pasti ada player favorit nggak sih? Iya, kayak tadi Nona ya NFT ya. Iya. Itu kan tim. Player favoritnya Onyx dan Kini siapa nih? Semua player Indonesia deh, di tim Indonesia. Banyak tuh. Kan yang terfavorit berarti satu. Satu. Ryzen Pemain. ya, Ryzen. Ryzen. Enggak Jobrenki. Kan siapa tahu Onyx kan. Kan nggak ada di PMGC. Oh, nggak ada di PMGC. Siapa tahu Onyx butuh Jobrenki. Yang nggak di PMGC. Masuk terus, Dono Fiska. Masuk. Dona nih ada aja akalnya. Berarti selain GD sama BTR ya? Ya, selain player GD dan BTR, dan Ken ada nggak? Di PMGC. Nggak, Ya. selain. Selain Yang- pemain selain- PMGC selain yang pemain difavoritin. Pemain PMPL ID contohnya. Siap. Jobrenki. Jobrenki. Karena habis disebut sama Sanskuy. Yang paling teringat di kepala. Onik. Onik. Baik. Oh, Nick nih. Pak Onyx punya nick ya. Itu yang punya separuh Onyx nick. Soalnya kalau enggak jadi O doang. Betul. Yuk, bisa yuk. Lanjut. Terima kasih. Lanjut. Sanskuy memang benar-benar brilian sekali.